Hanya menangis yang bisa dilakukan, termasuk oleh Ernawati, kekasih Sofyan. Gadis berkerudung ini bahkan sudah menyemai mimpi akan bersanding di pelaminan bersama Sofyan. Sayang, mimpi itu tak kesampaian. Sang kekasih pergi untuk selama-lamanya. Dia udah bilang, aku pengen nikah sama kamu, tapi aku mau ngumpulin uang dulu. Aku pengen nyenengin orang tua aku. Tewasnya Sofyan Hadi, teknisi KRL komuter lain yang menabrak truk pengangkut bahan bakar, membuat sang kekasih dirundung duka mendalam. Benarkah dalam waktu dekat, Sofyan berjanji akan menikahi sang kekasih? Aku pengen nikah sama kamu, tapi aku mau ngumpulin uang dulu. Aku pengen nyenengin orang tua aku dulu, pengen umrohin, pengen beli rumah. Dude Harlino mendapat lampu hijau dari orang tua Alisa Subandono. Lantas kapan Dude berani melamar Ica? Mudah-mudahan semuanya berujung ini ya, supaya cepat selesai. Iya, insya Allah. Enji dikabarkan kembali dipanggil polisi. Mungkinkah status Enji akan berubah menjadi tersangka? Lalu seperti apa kesibukan Ayu Ting Ting mempersiapkan kamar untuk bayinya? Ini kereta dorong Bu ya, bukan kereta andong. Tadi tuh yang gak habis bikin saya ngebayangin, ya Allah. Dia bilang, pasti nanti kamu kalau udah gak ada aku, pasti kamu nyanyiin. Tiga hari sudah tragedi Bintaro Jilid 2 berlalu, namun tangisan dari korban dan keluarga masih terus terdengar menyayat hati. Senin 9 Desember 2013, bagai mimpi buruk untuk negeri ini. Hari itu, kereta KRL komuter lain jurusan Serpong Tanah Abang menabrak truk Pertamina yang mengangkut 24.000 liter premium. Satu gerbong terlepas, satu gerbong lainnya terguling, terjadi ledakan dahsyat. Api berkobar, korban berjatuhan, 7 meninggal dunia. Lebih dari 70 orang mengalami luka-luka. Nusantara kembali menangis. Ya Allah, pindah gerbang, ayo Mbak, pindah gerbang ke sana. Terus mereka teriak-teriak, terus ada segitiga segini, ya. Terus ada cewek keluar. Terus saya nggak tahu itu siapa. Kayaknya ini kamu keluar dari sini. Terus saya keluar dari situ. Terus cewek tadi itu nggak tahu kemana. Kemarin, jenazah Natalia Naibaho dimakamkan. Nyawa mahasiswi Universitas Bung Karno Jakarta tersebut akhirnya tak kuasa ditolong setelah mengalami luka bakar hingga 90%. Harapan akan sebuah mukjizat yang sempat tumbuh di dalam hati keluarga akhirnya sirna dan tenggelam dalam kepiluan. Terus. Oh, tangan. Maaf ya. Ulang tahunnya ulang tahun minta benda kalung. Terus saya bilang nanti nak kamu pas tanggal lahirmu saya beli itu baju sama itu kalung. Dibilang baju Natal. Sebelum saya laksanakan saya sama anak saya, dia udah dipanggil Yang Maha Kuasa. Orangnya terbuka, baik, kepribadiannya juga baik, tidak pernah ada saling salah pahaman antara kita bertujuh. Kami selalu dekat, saling terbuka karena kami bertujuh emang dekat sekali, satu angkatan. Jadi kami ikut berbelasungkawa dan mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah bagi kita semua, siapapun.
Jerit tangis juga terdengar dari kediaman Sofyan Hadi. Sofyan adalah teknisi yang turut menjadi korban bersama masinis dan asisten masinis. Sofyan sejatinya bisa menyelamatkan diri, namun setelah memberi peringatan kepada para penumpang akan terjadinya tabrakan dan meminta penumpang pindah gerbong, Sofyan justru kembali ke ruang masinis bergabung dengan sang masinis dan asistennya. Ketiganya menjadi korban dalam tragedi naas ini. Nggak tega saya Mbak, kalau melihat kejadian itu yang saya pikirin tuh kejadiannya itu ya. Adik saya di depan, pas nolongin orang banyak kan ya Mbak. Di belakang gerbong itu kan banyak orang penumpang ya. Dia di depan kan, dia paling depan ibaratkan dia ngebelain semua yang di belakang kan. Dia ada di depan itu yang nggak saya habis pikir, saya ngebayangin ya Allah, adik saya gitu. Itu aja sih saya mas sekarang saya pikirin. Hanya menangis yang bisa dilakukan, termasuk oleh Ernawati, kekasih Sofyan. Gadis berkerudung ini bahkan sudah menyemai mimpi akan bersanding di pelaminan bersama Sofyan. Sayang, mimpi itu tak kesampaian. Sang kekasih pergi untuk selama-lamanya. Tadi udah bilang, aku pengen nikah sama kamu, tapi aku mau ngumpulin uang dulu. Aku pengen nyenengin orang tua aku dulu, pengen umrohin, pengen beli rumah. Dia bilang kayak gitu. Dia cukup perhatian sama aku. Dia cowok yang paling baik buat aku. Tragedi Bintaro 2 ini seperti melempar kita ke masa lalu, tepatnya 26 tahun silam. Saat itu, 19 Oktober 87, 2 kereta tabrakan. Ratusan nyawa melayang. Benarkah perlintasan Pondok Betung Bintaro Jakarta Selatan adalah tempat yang angker dan kerap meminta korban jiwa? Waktu itu masuk bulan 3 kali. Yang mobil saya itu, mobil kecil itu jam 9, motor 2. Itu yang sebulan itu 3 kali. Itu cuman waktu itu mobil nggak meninggal sih orangnya, cuman luka-luka doang. Iya waktu itu, makanya sering banget dari sini. Dari kabar duka cita para korban kereta Bintaro, sejenak kita berpaling kepada kisah cinta Dude Harlino Alisa Subandono. Setelah berulang kali malu-malu kucing mengakui hubungannya dengan Ica, Dude Harlino akhirnya berani mempertontonkan kedekatan mereka. Dude bahkan sudah mendapat restu dari sang calon mertua. Lantas kapan Dude berani melamar Ica? Pemirsa, bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Suatu saat juga Pangeran Ica akan datang. Sosok Kak Dude itu adalah sosok yang soleh. Selain Alisa Subandono dan orang tuanya, mungkin Dude Harlino lah yang paling bahagia Selasa 10 Desember lalu. Saat itu adalah wisuda Ica yang dinyatakan lulus dengan gelar master. Dude hadir di sana, tidak hanya sebagai tamu undangan. Dude teramat spesial. Pesinetron 33 tahun ini duduk di samping Joni Pasifiano, ayah Alisa Subandono. Anindya Alisa Subandono, MSI. Nggak nyangka ya gitu, dan alhamdulillah semuanya terbayarkan dengan ini semua gitu. Sebenarnya awalnya mendingan lulus gitu ya, kalau misalnya dapat nilai bagus itu kan bonus tambahan ya gitu, dan ternyata malah dapat awal best student, ternyata best of the best itu ya
alhamdulillah banget gitu. Tanpa diminta saya pasti akan datang sendiri sebenarnya. Silaturahmi kan kita jalin dengan sangat baik semua.